Dalam video ini Anda akan mengetahui analisis para ilmuwan modern dikaitkan dengan naskah kuno Prapanca, di mana sebenarnya lokasi Istana Majapahit. Sebelum dimulai, mohon ketik like and subscribe demi kelangsungan channel ini. Penjelasan MPU Prapanca dalam buku Negara Kertagama, yang ditulis pada tahun 1365 Masehi, adalah harta karun yang berharga bagi para ilmuwan untuk mengungkap lokasi Kerajaan Majapahit. MPU Prapanca menjabat sebagai Menteri Agama Kerajaan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk. Catatan MPU Prapanca berisi penjelasan tentang halaman-halaman yang ada di dalam keraton, nama-nama tempat penting, jalan-jalan penghubung, makam Pekyam Raja-Raja dan pemuka kaum Jejwit, barak tentera Majapahit dan Onalulun, hingga gerbang Resen dan Gajah Pethit. Catatan MPU Prapanca sangat sesuai dengan penelusuran sejarawan modern. Vistarini, tahun 1930, peta MacLean Pont, tahun 1926, dan Denas Stutterheim, tahun 1948. Lebih dari 100 tahun, arkeolog berusaha memecahkan teka-teki tempat keberadaan Keraton Majapahit. Umumnya mereka mengetahui lokasinya berada di Trowulan, sebuah desa berjarak sekitar 50 km, Stutterheim pada 1932 menulis tentang naskah kesaksian Mahuan sebagai dasar penyelidikan yang dia lakukan. Mahuan adalah tukang tat Laksamana Cheng Ho yang melakukan ekspedisi ke berbagai bandar-bandar perdagangan dunia antara 15 hingga 1433. Salah satu tempat yang dia singgahi adalah wilayah pesisir Pulau Jawa. Dalam catatan yang diterbitkan pada 1451, Mahuan menulis bahwa 4 bandar besar pesisir Pulau Jawa yakni Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling. Istana Kerajaan atau Kota Raja dalam catatan Mahuan memiliki tembok setinggi 3 cang atau 3 tombak, kurang lebih 9,4 meter untuk ukuran sekarang. Sedangkan kelilingnya kira-kira lebih dari 200 peces, atau lebih dari 310 meter. Di dalamnya terdapat 2 lapis pintu gerbang. Pintu gerbang pertama adalah pintu gerbang masuk ke lingkungan keraton. Sedangkan pintu gerbang yang kedua adalah pintu gerbang pribadi raja dan kerabat terdekat. Penjagaan keraton sangat ketat dan berlapis, sedangkan kondisi keraton terlihat bersih dan rapi. Ilmuwan Belanda Stutterheim berargumen bahwa rancangan Keraton Yogyakarta dan Puri Klungkung berasal dari Keraton Majapahit. Tetapi dalam paparannya dia tidak mau mengungkap dengan detail lokasi dia melakukan penelusuran dan perbandingan jejak arsitekturnya. Kolaborasi 3 peneliti di atas menggunakan Geographical Information System atau GIS sebagai alat bantu mutakhir. Yang dipergunakan adalah kemampuan Terra Google Earth dan Google Map untuk memotret bekas-bekas reruntuhan situs yang tidak kelihatan di permukaan, tetapi terlihat dari kamera satelit. Saat teknologi itu diterapkan, jejak penggalian situs yang telah lama tertimbun terlihat jelas. Catatan penggalian yang dilakukan arkeolog Belanda yang bernama Vistarini pada 1931 sangat sesuai gambar yang ditangkap satelit. Tetapi peneliti tidak tergesa-gesa untuk segera menuju kesimpulan. Situs Trowulan adalah situs yang tertimbun oleh lapisan tanah sedalam lebih dari 3 meter akibat rendaman lahar. Harus ada penelusuran dan pengamatan mendetil di lapangan berdasarkan beberapa lapisan situs yang bisa menjadi petunjuk. Yang pertama kali ditelusuri adalah Gugus Kedaton. Catatan Wardenar pada 1815 lah yang menunjukkan gugus ini. Di tempat ini ada sisa-sisa bekas pemukiman yang mendiami tempat seluas 5 hektar. Pada masa Hindia Belanda, sebagian wilayah ini berubah menjadi ladang tebu. Sebagian lagi wilayah ini bahkan sempat digali hingga kedalaman 7 meter untuk membuat batu bata yang dijual belikan. Catatan 1970 hanya memperlihatkan reruntuhan 6 rumah bambu yang patok-patoknya masih terlihat di gugus ini. Dari catatan arkeologis terdahulu bisa dipastikan adanya tembok istana terluar yang membentuk bidang persegi yang jelas. Catatan Darmo Yuwono 1981 memastikan hal itu. Pada 1983, peta Bako Surtanul juga menguatkannya. Penelitian MacLean pada 1926 mampu merekam jejak tembok Kedaton bagian utara, barat, dan sedikit reruntuhan sebelah utara dari tembok timur yang tersisa. Tahun 1930, Vistarini melacak tembok sepanjang 250 meter
yang membentang dari timur ke barat. Jejak ini terletak di dekat makam panggung yang telah diidentifikasikan oleh Stutterheim sebagai menara panggung tembok utara istana. Panggung dalam bahasa Jawa kuno bisa diartikan sebagai tinggi. Kerja-kerja yang dilakukan Gompertz dan kawan-kawan bisa dibaca lebih jauh dalam terbitan Journal of the Siam Society, Vols Rabu 2, tahun 2016. Uraiannya sangat detail dan menggabungkan antara telaah teks, perbandingan sejarah, penyelidikan arkeologis, dan penelusuran GIS. Pada dasarnya, apa yang dijelaskan oleh Prapanca mulai dari halaman-halaman yang ada di dalam keraton, nama-nama tempat penting, jalan-jalan penghubung, makam-makam pembesar dan pemuka agama, barak dan alun-alun hingga gerbang-gerbang utama dan kandang gajah, semuanya cocok dengan penelusuran Vistarini pada 1930. Peta McLean Pont pada 1926 dan Denah Stutterheim pada 1948. Perbandingan antara catatan Prapanca dan hasil penelusuran mutakhir tentang Keraton Majapahit menemukan beberapa poin penting. Pertama, penjelasan Prapanca ternyata hanya mengungkap sekitar 40% dari keseluruhan wilayah Keraton Majapahit. Sisanya yang 60% tidak tercatat oleh Prapanca. Peneliti pun menyimpulkan wilayah sisa ini diperuntukkan bagi kerabat kerajaan, selir, dan abdi dalam. Penelusuran mutakhir juga menyimpulkan bahwa beberapa tempat di luar keraton, sekitar lebih dari 400 meter persegi, adalah tempat yang menjadi hunian bagi sekitar 400 hingga 700 penduduk. Tahun 1941, Kepala Badan Arkeologi Hindia Belanda Willem Frederik Stutterheim berhasil membuat denah rinci rekonstruksi Keraton Majapahit. Tetapi dalam catatan monografnya, dia sama sekali tidak memberitahukan di mana lokasi tepatnya. Teka-teki inilah yang membuat 3 orang peneliti pada 2008 berkolaborasi untuk menemukan lokasi Keraton Majapahit berdasarkan denah Stutterheim dengan dibantu berbagai sarana pelacakan terkini. Mereka adalah Amrit Gompertz, seorang peneliti manuskrip kuno, Arnoud Haak yang ahli di bidang hidrologi dan irigasi, serta sejarawan Peter Carey. Stutterheim tidak sempat menyaksikan hasil penelitiannya dipublikasikan. Dia meninggal 1942 karena pendarahan pembuluh darah di kepala. Catatan penelitiannya sendiri baru dipublikasikan pada 1948. Penelitiannya sudah selesai pada 1947. Rekonstruksi Stutterheim dia dasari dari terjemahan dan interpretasi dia terhadap deskripsi yang ditulis oleh Prapanca dalam Negara Kretagama. Stutterheim menggabungkan interpretasi itu dengan pengetahuan dia yang luas tentang arsitektur keraton Jawa dan Bali. Entah alasan apa yang membuat dia tidak mengungkap penelusurannya. Yang pasti, Stutterheim sebenarnya mendasarkan dirinya pada penjelasan Prapanca, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan berbagai sumber lain yang dia sertakan untuk menguatkan argumentasinya. Harus dicatat bahwa pada saat Stutterheim melakukan penelitian, Belanda sedang dibayangi ancaman invasi dari Jepang yang sedang meluaskan kekuatannya di Asia Pasifik. Tingginya tekanan akibat perang Telik Sandi antara pemerintah Hindia Belanda dan agen-agen dari berbagai pihak yang saling berkepentingan di Hindia Belanda membuat Stutterheim menyembunyikan penelusurannya. Menggantikan bapaknya sebagai Menteri Urusan Agama Buddha, Prapanca relatif hanya sebentar saja mendampingi Hayam Wuruk dalam perjalanan legendarisnya yang tercatat dalam kitab Desa Warnana. Antara September hingga Oktober 1359 perjalanan itu berlangsung. Walaupun begitu, catatan Prapanca baru selesai ditulis di atas bilah-bilah lontar pada Selasa, 30 September 1365. Hingga hari ini, catatan Prapanca adalah temuan hagiografis paling penting yang menggambarkan Jawa di abad pertengahan. Catatan Prapanca juga dikenal dengan nama Negara Kretagama, yang bisa diartikan sebagai catatan-catatan tentang pengaturan negara di masa lampau. Dalam penyusunannya, Prapanca menggambarkan dengan cukup rinci denah istana kerajaan dan kota Raja Majapahit. Gambaran Prapanca adalah pijakan bagi arkeolog modern dari zaman Hindia Belanda, Kerajaan Inggris, hingga peneliti-peneliti Republik Indonesia yang ingin mengungkapkan seperti apa sesungguhnya wajah kerajaan Jawa yang misterius itu.